Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen Alkistia. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zara Zafra Evana dengan NIM akhir 291 dari kelas EAG. Izin mempresentasikan untuk tugas untuk ujian akhir semester bisnis digital dalam menganalisis kasus PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAP dalam menghadapi tantangan pasar digital. Di sini terdapat 5 analisis pertanyaan. Yang pertama ada analisis pertanyaan pertama yaitu tentang digital entrepreneurship dan ekosistem e-commerce. Nah, di sini tuh strategi yang efisien untuk rantai pasok tuh yang seharusnya dilakukan adalah menerapkan model fulfillment hibrida dengan memanfaatkan lebih dari 2.500 gerai fisiknya sebagai titik ship from store atau SPS dengan integrasi sistem ERP atau real-time inventory visibility ini, rantai pasok tuh bergeser dari model tradisional push atau tradisional push atau berbasis proyeksi historis menjadi model pull atau berbasis permintaan aktual konsumen. Nah, pilihan logistik multi-tier atau courier express hingga ojek on demand ini juga krusial dalam mempercepat pengiriman last mile. Nah, untuk analisis pertanyaan kedua, berdasarkan dengan tema Search Engine Optimization atau SEO. Nah, dari sini tuh aplikasi strategis yang perlu diterapkan antara lain ada dua. Yang pertama ada on-page SEO. Nah, kategori ini tuh mengoptimasi struktur URL produk dengan menggunakan skema markup untuk memunculkan harga atau rating di Google, serta menargetkan kata kunci berekor panjang atau long tail keywords yang spesifik dan berniat beli tinggi. Yang kedua ada off-page SEO dan lokal. Nah, kategori ini itu membangun backlink berkualitas melalui media lifestyle utama dan kolaborasi pembuat konten. Selain itu, optimasi lokal SEO via Google Business Profile pada setiap gerai fisik mendukung integrasi omnichannel. Nah, untuk analisis pertanyaan ketiga dengan tema social media marketing dan online advertising, aplikasi strategis yang perlu diterapkan antara lain ada tiga. Yang pertama ada Meta Ads. Nah, kategori ini tuh memanfaatkan fitur lookalike audience berbasis data pelanggan setia Map Club, serta mengaktifkan Dynamic Product Ads atau DPA untuk menargetkan ulang konsumen yang meninggalkan keranjang belanja atau cart abandonment. Abandonment. Yang kedua ada TikTok Ads. Nah, kategori ini tuh memanfaatkan format video pendek, fitur TikTok Shopping demi pengalaman transaksi langsung atau in-app purchase, dan User Generate Content atau UGC untuk menjangkau segmen Gen Z. Yang ketiga ada akselerasi inventory. Nah, kategori ini tuh menghubungkan API atau Inventory Real-Time System ERP dengan platform iklan. Nah, ketika suatu produk mengalami penumpukan atau resiko dead stock, algoritma itu secara otomatis menaikkan intensitas iklan untuk mempercepat penjualan, meningkatkan perputaran stok, dan menekan biaya penyimpanan atau holding cost. Nah, untuk analisis pertanyaan keempat atau berdasarkan tema Customer Relationship Management atau CRM, nah aplikasi strategis yang perlu diterapkan itu antara lain ada ada dua. Yang pertama ada Retention. Nah, kategori ini tuh menerapkan segmentasi dinamis dengan model RFM atau referensi, frekuensi, dan monetary untuk memberikan penawaran personal menggunakan machine learning untuk rekomendasi produk otomatis atau predictive personalization seperti voucher ulang tahun. Nah, yang kedua tuh ada prediksi distribusi regional. Nah, kategori ini tuh menganalisis data transaksi geografis anggota MAP Club untuk mendeteksi preferensi produk anggota MAP Club untuk mendeteksi preferensi produk antar daerah. Nah, yang terakhir atau yang kelima itu ada analisis pertanyaan 5 berdasarkan data analytics. Nah, di sini tuh ada tiga aplikasi yang strategis yang perlu diterapkan. Antara lain ada pertama, Predictive Analytics. Nah, kategori ini tuh menggunakan algoritma machine learning seperti LSTM untuk meramaikan permintaan masa depan di tingkat unit terkecil atau SKU.
berdasarkan data penjualan historis, tren Google Trends, hingga efek viralitas media sosial secara real time demi mencegah markdown atau diskon besar akhir musim. Yang kedua ada prescriptive analytics. Nah, kategori ini tuh menggunakan permodelan optimasi matematika atau linear programming untuk menghasilkan keputusan logistik terbaik seperti rekomendasi otomatis, pemindahan stok antar gerai, penentuan lokasi gudang distribusi baru yang paling efisien, dan simulasi risiko rantai pasok. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada pencegahan dead stock. Nah, sistem analistik ini tuh secara proaktif mendeteksi SKU yang penjualannya lambat, lalu memicu tindakan otomatis seperti aktivitas iklan digital terarah, strategi bundling, atau distribusi ulang ke toko yang memiliki permintaan lebih tinggi. Terima kasih. Sekian presentasi UAS Bisnis Digital dari saya. Bila ada salah dan bila ada salah tingkah atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.